Salam Mamanginang semuanya. Kita saat ini sudah bisa duduk 3-1 kursi. Jadi tolong kita mempersiapkan teman-teman kita yang akan datang karena di depan masih banyak yang antri untuk datang beribadah bersama kita. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat HKBP yang mengikuti ibadah ini, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah melalui live streaming. Dalam ibadah kita minggu ini, tema minggu kantate Edehon Hamuma di Jehovah Edenai Baru. Dalam bahasa Batak, Marede Mahamu di Jehovah, bernyanyilah bagi Tuhan. Marilah kita sebelum memulai ibadah ini bersaat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian, buku ND nomor 362, ayat 1 dan 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, tita kedua dan maksudnya. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Wahyu 4 ayat 8 sampai 11, kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amang Inang dan jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, baik yang beribadah di gereja pada saat ini
maupun yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersama kita mendengarkan beberapa penekanan Warta Jemaat pada hari ini, Minggu Kantate, 15 Mei 2022. Pertama, anak lahir. Pada hari Rabu 6 April 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Amang Ruben Pristo Nadabdab, Inang Desi Zenita Boru Habeahan, yang beralamat di Jalan Kopo, Gang Bapa Merta, nomor 28, daerah Bansel. Puji Tuhan bahwa anak maupun ibu dalam keadaan sehat. Kedua, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Mikapi Magdalena Situmorang Boru Ginting, jemaat daerah Dago, sehubungan dengan telah meninggal dunia Inang Mikapi Boru Ginting di waktu yang lalu. Ketiga, kebaktian sekolah minggu. Mulai minggu yang akan datang, 22 Mei 2022, kebaktian sekolah minggu dimulai terlebih dahulu di gereja pukul 9 WIB. Setelah kebaktian akan ada pembagian kelas di lantai 3 gedung Rukan oleh guru sekolah minggu. Keempat, konven distrik. Pada hari Senin 16 Mei 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Bandung Timur akan diadakan konven distrik. Para pendeta akan mengikuti konven tersebut. Marilah kita doakan agar konven tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kelima, ibadah pujian dan doa PGI wilayah Jawa Barat. Pada hari Senin 16 Mei 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB Fajar Pengharapan Pasir Koja. Akan diadakan ibadah pujian dan doa PGI wilayah Jawa Barat. 2 orang utusan dari gereja kita akan mengikuti ibadah tersebut. Keenam, rapat pengurus PPD, ketua dan sekretaris seksi perempuan Huria. Pada hari Rabu 18 Mei 2022 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Sumber Sari, Resort Bandung Barat. Akan diadakan rapat pengurus PPD, ketua dan sekretaris seksi perempuan Huria sedistrik 18 Jabarteng DIY. Pengurus PPD, ketua dan sekretaris seksi perempuan Huria dari gereja kita akan mengikuti rapat tersebut. Ketujuh, jalan santai ceria dan pemeriksaan kesehatan gratis. Pengurus Ina Solafide bekerja sama dengan seksi kesehatan Huria akan mengadakan jalan santai ceria dan pemeriksaan kesehatan gratis pada hari Sabtu 21 Mei 2022 di Gereja HKBP Bandung. Adapun untuk jalan santai ceria akan dimulai pukul 6 WIB dan pemeriksaan kesehatan gratis pukul 9 WIB. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi, ditunggu kehadirannya. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Asowa
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Menambah yang ada di warta, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Sarlen Lumban Tobing. Saat ini Tuhan izinkan di gereja kita HKBP sebagai preses di HKBP Distrik 30 Riau Pesisir. Dan istri pendeta juga, Pendeta LC Boru Nenggolan, dan saat ini juga hadir bersama dengan anak-anak kami dan juga keluarga yang lain, karena kemarin ada ulaun Pamasumasuon guru kami dari pariban kami di gereja ini dan di Bandung ini. Makanya kami berterima kasih juga melalui kesempatan ini boleh sama-sama bersekutu beribadah di hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada minggu hari ini. Alani salinari pinasahatu hita saluhutna horas madita. Dan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang akan kita renungkan dan menjadi juga kita mau sampaikan dalam kehidupan kita keseharian di minggu kantate minggu ini, yaitu dari apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 yang dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan yang ada sekarang di gereja, kita bertatap muka dan juga kepada Bapak Ibu Saudara yang ada saat ini dimanapun berada yang live streaming, ya, kita patut memuji Tuhan dari kehadiran kita dan kemauan kita untuk beribadah. Jika kita juga masih sehat hingga hari ini di tengah-tengah banyaknya pergumulan, itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita, sehingga itu sudah mendorong kita layak untuk memuji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur untuk apa yang kita terima dalam kehidupan ini dan kita datang beribadah. Itu berarti kita masih mengenal, sekalipun ada pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti kita masih melihat adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi kalau kita menerima berbagai sukacita dalam kehidupan kita ini, maka kita tahu ibadah di tengah-tengah kehidupan orang Kristen tidak lepas dari nyanyian, bernyanyi. Ada orang menggambarkan begini, ibadah khususnya di HKBP kalau tidak ada nyanyian itu katanya seperti makanan tanpa garam. Ya, setuju atau tidak setuju kita ya. Tapi kami juga pernah di Bukit Tinggi, saya pernah melayani di Sumatera Barat karena memang tidak boleh bernyanyi. Katanya kalau kita bernyanyi di situ itu langsung seperti kena alergi mereka. Ya, tapi itu keadaan, situasi, kondisi, sehingga tidak boleh bernyanyi. Dan kalau kita coba untuk bernyanyi, waduh, terus lateng gendang di atap rumah, tuan rumah, pertangyangan, ya, ibadah rumah tangga yang kita lakukan. Itu juga menjadi bagian pergumulan saat itu.
Sehingga nggak ada nyanyian, tapi ya seru juga nyanyian itu. Jadi kita coba dulu lagi satu orang yang nyanyi, yang lain bernyanyi di dalam hati. Ya bukan deh, satu orang sayup-sayup bernyanyi, yang lain nyanyi dalam hati. Nah itu juga memuji Tuhan. Sekalipun mungkin dia tidak mengeluarkan suara, dia bernyanyi. Ya sekali lagi, bahwa di HKBP nyanyian mendapat tempat yang sentral di setiap ibadah. Untuk menunjukkan ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga nyanyian bisa menjadi ungkapan syukur, nyanyian bisa menjadi kesaksian, nyanyian bisa menjadi doa di dalam ekspresi kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita bersyukur gereja kami adalah gereja yang juga adalah gereja yang bernyanyi. Ciri gereja yang hidup itu adalah gereja yang bernyanyi, menyampaikan pujiannya atas pengenalannya. Makanya nats kita ini menguatkan kita untuk memahami Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya, firman yang kita dengarkan dan baca tadi itu adalah dikuatkan kembali maknanya supaya kita menjadi jemaat yang bernyanyi. Dengan apa? Nyanyian baru. Bukan berarti gubahannya yang baru. Bukan berarti ada lagu-lagu baru yang terus-menerus kita nyanyikan setiap minggu. Tidak. Ya kan nyanyian kita di buku ND itu sudah ada yang sampai ribuan tahun, 1000-an tahun. Di dalam orang-orang yang menggubah. Tetapi itu akan tetap menjadi nyanyian baru. Seruan berkantate. Nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Kita diiringkan dengan firman ini ada dua hal. Nyanyian kita menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika nyanyian pujian kita kepada Tuhan didasarkan akan pengenalan kita yang baik dan benar akan siapa alamat daripada nyanyian pujian kita itu. Dengan singkat boleh saya katakan, nyanyian kita menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan ketika nyanyian itu fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Makanya sebagai jemaat HKBP yang sudah berusia 161 tahun ini, ya kita harus dewasa untuk menilai, memakai lagu-lagu. Apakah itu benar-benar memang berfokus kepada Tuhan? Karena banyak sekali saat ini lagu-lagu yang dikatakan juga menjadi lagu rohani atau istilah lagu pop rohani, tetapi fokusnya bukan Tuhan, tetapi siapa? Dirinya sendiri, kemanusiaannya. Hati-hati. Nyanyian kita menjadi nyanyian baru di hadapan Tuhan adalah ketika nyanyian itu berfokus kepada pribadi Allah yang sungguh-sungguh kita kenal siapa dia. Dari nats ini jelas sekali ada nama gelar yang disampaikan. Ia adalah tinggi luhur. Tidak ada yang mengatasi dia. Bahkan dari peristiwa penyeberangan bangsa Israel di Laut Teberu ini, Laut Merah ini menjadi saksi hidup dan menjadi terus kesaksian bahwa nyanyian Miriam, nyanyian Musa di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan ayat 18, lalu ayat 19 diselipkan dia ikut bernyanyi. Miriam, saudara Harun itu memperlihatkan Allah itu tinggi luhur, tidak ada yang mengatasi dia. Di mitos kuno, orang-orang di sekitar Mesir di dunia kuno itu menyatakan laut itu adalah simbol kejahatan. Jadi jangan bermain-main dengan laut. Tetapi ini tinggi luhurnya. Allah itu adalah pencipta, menggunakan ciptaan itu untuk mengajak
setiap orang ciptaan itu, karena kita manusia memang diciptakan adalah untuk memuliakan dan juga memuji-muji namanya di dunia ini sampai dengan nanti di sorga. Benar enggak? Dengan kesaksian yang dilihat oleh Yohanes di Wahyu epistel tadi, yang malaikat tidak henti-henti bernyanyi. Nanti juga tugas kita di sorga itu hanya satu, apa itu? Bernyanyi. Mitos laut adalah kejahatan, tetapi kejahatan dalam mitos waktu itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dengan kuasanya Allah, sehingga bangsa Israel bebas dari pengepungan yang pasti sudah direncanakan dengan baik dengan 600 pasukan berkuda yang terpilih dari Firaun untuk menghabisi, atau paling tidak rencananya mungkin Firaun untuk mengembalikan lagi mereka menjadi budak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah Allah kita, Allah yang tinggi luhur, yang mengatasi segala-galanya. Untuk Dialah pujian kita. Dialah fokus daripada semua pujian kita. Itulah nyanyian baru bagi Tuhan. Untuk itu, apa artinya Minggu Kantate bagi kita? Kita mau diajak supaya terus-menerus memuji-muji nama Tuhan dengan cara apa? Dengan terus-menerus bersahabat karib dengan Tuhan. Semakin mengenal Dia lebih jauh, lebih dalam dalam pengalaman spiritualis kita masing-masing. Melalui apa? Bisa melalui persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam saat teduh kita. Saya kurang tahu apa kita yang hadir di sini, yang di dalam gereja, bahkan yang di rumah saat ini, atau dimanapun Anda berada, sudah punya komitmen bahwa setiap pagi Anda memang mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu dengan Tuhan. Belajar akan karakter dan pribadi Tuhan, sehingga kita semakin memahami kehendaknya. Setelah kita memahami kehendaknya dalam kehidupan kita, sekalipun itu adalah sesuatu realita yang tidak bisa masuk akal kita, tetapi lihatlah bangsa Israel. Allah kita itu tinggi luhur, hal yang tidak mungkin Tuhan berikan mungkin karena kuasanya. Selidikilah itu, alamilah itu, kenalah Allahmu, Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan yang tertinggi adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang membebaskan kita, bukan hanya dari jajahan kemanusiaan, dari persoalan dunia ini, dan itu akan tetap ada. Tetapi yang terutama, tinggikan, agungkan, nyanyikan nyanyian baru atas pengenalanmu yang lebih dalam kepada Kristus yang menganugerahkan hidup yang kekal tanpa perbuatanmu, tetapi adalah karena anugerah Tuhan. Tidak ada andil. Jangan katakan karena saya sudah rajin beribadah sehingga layak diselamatkan. Tidak. Tetapi karena apa? Tuhan, terima kasih Engkau berkorban untuk aku. Kenalilah lebih dalam. Pelajarilah Dia. Itu yang pertama. Nyanyian kita menjadi nyanyian yang baru ketika nyanyian kita kepada Tuhan berfokus akan pengenalan kita kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, di dalam nats ini kita diajak untuk semakin memahami bagaimana kita berkantate, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah dengan menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan didasarkan kepada pengakuan kita akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang disaksikan oleh Musa dalam nyanyian Musa dan juga Miriam dengan perempuan-perempuan lain itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengenal dan sungguh mengenal, merasakan bahwa ada perbuatan
tangan Tuhan dengan kuasanya yang mereka alami di dalam nyanyian ini, sehingga disebutkan kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Setelah mengenal, lalu apa yang dibuatnya dalam hidup kita? Kalau kita mengakui apapun yang ada dalam hidup ini adalah campur tangan Tuhan, bahkan intervensi langsung oleh Tuhan dalam hidup kita, mau tidak mau kita sudah selayaknya memuji-muji Tuhan, menaikkan nyanyian baru untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, seandainya lah kita datang ke dokter spesialis mata, lalu kita belajar dari dia, bagaimana proses penglihatan kita ini dengan syaraf-syaraf yang sangat kecil itu, sehingga berfungsi dengan baik. Dan bagaimana kalau ada syaraf salah satu saja yang kecil-kecil itu putus, apa yang menjadi akibatnya? Jadi nggak usah kita jauh-jauh. Oh, tunggu ada dulu seperti Dorcas, ya orang mati dihidupkan kan gitu ya. Orang lumpuh dia dapat berjalan. Ya. Walaupun terakhir-terakhir ini tidak ada lagi kita dengar itu ya. Untuk datanglah beramai-ramai, mintalah kesembuhan, tidak salah. Tetapi kalau menjadi hanya itu saja yang akhirnya menggerakkan hati kita, menyanyikan nyanyian baru kepada Tuhan, sangat dangkal perjalanan iman kita. Tetapi nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Perbuatan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa yang ada, ibu-ibu kita semua bercermin setiap hari. Ya benar nggak? Datang ke gereja bercermin nggak Bu? Pernah kita mensyukuri, terima kasih Tuhan wajahku seperti ini, terpujilah namamu. Atau menyesali, bahasa songonon boikon bersuhi-suhi. Kita dapat melihat, kita dapat dengan panca indera kita, seharusnya sekitar itu boleh terus-menerus terjadi dalam hidup kita ini sampai hari ini. Bapak Ibu, itu sudah kita katakan mujizat, perbuatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita bangun setiap pagi dari tempat tidur dan peristirahat kita, kita menghirup udara, kita melihat matahari, maka seperti nyanyian di kedua, maka jiwaku pun memujimu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Itu yang keluar dari hidup kita. Sehingga Bapak Ibu tidak terlalu sulit menyanyikan nyanyian baru, berkantate, bernyanyilah bagi Tuhan dalam hidup kita. Bahkan setiap saat kita boleh berkantate, bukan hanya di minggu kantate, tetapi di setiap hari, di setiap detik. Kami tinggal di hotel sebelah ini, lalu ada anggota keluarga, kami bersampingan. Aku menjadi sebuah kesaksian luar biasa. Beliau bangun, lalu saya dengarkan ada lagu pujian yang disampaikan kepada Tuhan. Baru saat kami jumpa lagi, saya tanya, ibadah tadi pagi ya Bang? Ya benar, menaikkan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu, sudahkah Anda berkantate setiap hari? Berkantatelah. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidupku dan hidup kita semua. Supaya kita semakin terus berkantate, melihat kebesaran Tuhan. Kenalilah Dia lebih jauh, lebih dalam, lebih dalam. Betapapun kesibukanmu banyak, tetapi jangan tinggalkan pengenalan kita akan Tuhan di dalam membaca firman Tuhan, bergathering fellowship dengan keluarga. Nyatakan kami mau mengenal Tuhan. Lalu ceritakanlah apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu.
Sehingga nyanyian itu menjadi sebuah kesaksian. Sehingga apapun yang terjadi, bila topan keras melanda hidupmu, tetapi kita tetap berkantate, mengatakan, berkat Tuhan, hitunglah, maka engkau niscaya akan kagum olehnya. Kenapa? Di tengah pergumulanku, ternyata ada perbuatan Tuhan di luar dari jangkauan pikiranku, sehingga saya keluar dari persoalan. Mungkin itu melalui suamimu, itu mungkin melalui istrimu, itu mungkin melalui sejawatmu, itu mungkin melalui hula-hulamu, itu mungkin melalui boromu, itu mungkin melalui siapa saja yang dekat dengan Anda. Tuhan hadir menjadi penolong, seperti Allah menolong bangsa Israel. Sehingga kita katakan, aku mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus-menerus berkantate dalam hidup ini, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin mengenal pribadi-Mu yang sungguh ajaib bagi kami. Kasih-Mu yang besar yang telah kami terima di atas segala-galanya yang kami terima di dunia ini, yaitu anak-Mu yang tunggal, yang telah Engkau berikan bagi kami, menjadi puncak daripada kasih-Mu, sehingga kami tidak melihat hidup ini hanya di dunia ini dengan segala pergumulannya, tetapi setiap kami orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan kami akan melanjutkan tugas kami setelah manusia Engkau ciptakan di dunia ini sampai kepada kami. Dan jika kami meninggalkan dunia ini, ada jaminan keselamatan bagi kami di dalam iman kepada Yesus Kristus, bahwa kami memiliki hidup yang kekal. Dan kami bersama dengan malaikat-malaikat bernyanyi, memuliakan, meninggikan, dan Engkau layak menerima puji-pujian. Biarlah Tuhan kami semakin dalam mengenal Engkau dalam hidup kami, belajar dari firman Tuhan, sharing dengan sesama teman seiman untuk semakin dalam dan lebih dalam lagi hidup bersahabat dengan Tuhan di dalam doa pribadi, keluarga, dan ibadah keluarga kami yang bisa kami bangun. Rumah kami menjadi mesbah pengenalan kami akan Tuhan. Dan juga Engkau sadarkan kami bahwa hidup yang ada saat ini bagi kami bukan milik kami, tetapi adalah milik Tuhan. Jika kami bisa melihat, bisa bernapas, bisa bergerak, semuanya yang ada dalam hidup kami, bahkan kami bisa memiliki, walaupun kami berbeda-beda di dalam kehidupan ini, atas anugerah Tuhan, semuanya adalah dari Tuhan. Itu semua juga membuat kami layak berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Untuk itu Bapa, tolonglah kami, supaya kami terus menerus hidup di dalam kehendak-Mu. Sehingga ada banyak orang yang kami ajak juga, melalui nyanyian pujian kami yang meninggikan nama-Mu, menjadi kesaksian kami, bahwa setiap orang Kristen dengan nyanyiannya dapat menguatkan hati orang yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi ada semangat dan percaya diri, yang bergumul bangkit dan memulai sesuatu yang baru. Sehingga kami menjadi berkat melalui nyanyian kami, kesaksian hidup kami, bersama dengan orang-orang yang juga mengalami berbagai tantangan dalam hidup ini. Sehingga kami menjadi orang yang sungguh-sungguh berpengharapan. Ketika kami masih mau memuji Engkau Tuhan, berarti kami berpengharapan yang hidup bahwa Tuhan akan menolong. Engkau adalah Allah yang tinggi luhur, yang tidak ada mengatasi apapun yang ada di dunia ini. Itulah yang menjadi jaminan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dengan apapun yang terjadi. Berkati Tuhan semua kehidupan jemaat-Mu di HKBP Marta Dinata ini.
Biarlah Engkau Tuhan yang memeliharakan kehidupan setiap anggota jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang juga beribadah di rumah atau yang mendengarkan bersama beribadah, walaupun mungkin dalam perjalanan, dalam pekerjaan, apapun Tuhan kami memohon. Biarlah Engkau yang mencurahkan, membukakan tingkap di sorga dan memberikan berkat-Mu melalui setiap pekerjaan daripada umat-Mu yang sesederhana apapun pekerjaan itu. Tapi jika Tuhan memberkati itu, maka kami percaya itu juga menjadi kuasa Tuhan boleh bekerja di sana sehingga jemaat-Mu tercukupi dengan kebutuhan kehidupan keseharian di tengah-tengah tantangan yang besar dalam hidup kami saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi semua program gereja-Mu yang telah diwartakan tadi. Kami berdoa Bapa, biarlah itu semua terlaksana seturut dengan kehendak-Mu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga tidak ada yang mengambil, mencuri kemuliaan-Mu dengan semua aktivitas gereja yang boleh direncanakan akan dilakukan, khususnya di HKBP Marta Dinata ini. Bapa, biarlah Kau berikan kesehatan bagi semua para halado dan juga pelayan penuh waktu bersama dengan jemaat-Mu. Bagaimana melalui kehadiran gereja ini Bapa, melalui persekutuan ini, nama-Mu ditinggikan sehingga kalaupun ada perbedaan-perbedaan, biarlah itu menjadi sebuah kekayaan yang boleh Engkau berikan Roh Kudus, satu visi dan misi bersama melalui gereja HKBP bagi berkat di tengah-tengah kehidupan kami dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur jika di antara jemaat-Mu telah memberikan persembahan yang beraneka ragam cara yang disampaikan melalui gereja-Mu, ungkapan syukur, pengenalan akan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Itu biarlah menjadi kesaksian jika Tuhan memeliharakan hidup mereka dan mampu memberikan ungkapan syukur. Itu adalah sebuah pernyataan iman bahwa besok, lusa, dan ke masa depan lebih dari itu Tuhan sanggup. Kami percaya Tuhan bermurah hati untuk lebih memberikan berkat bagi jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah itu terjadi dalam hidup jemaat-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang bersama dengan kami. Bahkan Bapa, khususnya kami yang ada di gedung gereja ini, kami tidak akan pulang tanpa berkat-Mu. Kasihani kami. Kami pulang biar kami membawa berkat-Mu. Tumpangkan tangan-Mu dalam hidup kami untuk memelihara kami di hari-hari satu minggu yang baru yang akan Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang tinggi luhur itu, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita ke diakonia sosial huria kita dan ke pusat. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Manginang terkasih, demikianlah pelayanan yang dapat Parhalado berikan. Selamat melanjutkan aktivitas dalam takut akan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Ancaman kesehatan senantiasa nyata di sekitar kita, jaga selalu kebersihan.